Hey guys, welcome back di Suntu Stories ya. Yeah, but today agak berbeda. Kali ini kita ngobrol, sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol aja. Jadi today's topic itu kita lebih pengen membahas pet loss, ya. Grieving. Ya, grieving. Grieving. Kehilangan Anabul itu sebenarnya maksudnya kita ingin ngomongin rasa kehilangan Anabul dan gue pernah sebelumnya kehilangan untuk Ratu ini pertama kali. Jadi gue pengen sharing-sharing juga. Sekiranya kalau teman-teman di luar sana juga ada yang kehilangan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu proses healing kalian, gitu sih. Karena anak kita Dante, seekor beagle ya, baru aja meninggal kemarin siang, tanggal 10 Maret 2026. Udah tua jam sih. 2.50. Ya. By the way, waktu aku sama Dante itu tuh almost 2 years. Sama dia tuh almost 15 years. 15 tahun ya. Dia hampir 15 tahun. Jadi setengah hidup gua lah dia si Dante ada. Oke. So topik hari ini kita akan bahas pet loss. Nah, sebelum kita ke sana lebih kayak gue pengen nanya Bibi dulu, kira-kira ketika ini pertama kali Bibi ngalamin, maksudnya how do you feel actually? So actually and honestly, I'm not an animal person. And aku itu bukan orang yang suka sama Anabul, suka sama hewan, no. Even kucing aja aku nggak suka awalnya. Ya, Anabul kucing sama aja, Bibi. Iya. Anak Enggak, maksudnya kan kalau misalnya kucing kan banyak yang suka kucing. Maksudnya even kucing aja aku nggak suka gitu. Maksudnya apapun peliharaan itu aku nggak suka, dan aku bukan tipe orang yang care sama peliharaan. Jadi kalau misalnya temen punya peliharaan, aku tuh don't care banget. Akhirnya aku kenal sama dia punya Anabul 2. Itu Hope sama Dante. Bubi dan Dante ya. Dikenalin lah ke aku. Awalnya tuh aku takut banget, aku tuh yang kayak karena because si Hope itu tinggi gede, si Dante itu orangnya usil banget. Jadi kayak dia kalau ada orang baru dia akan ngendus, dia tuh akan yang kayak bikin kita tuh yang kayak kenapa nih gitu kan. Gue tuh bener-bener kayak gue nggak biasa banget dideketin sama dog. Nggak biasa karena setiap ada dog gue selalu kabur. Gue takut juga ada rasa takutnya. Cuma pada saat itu gue kalau takut gue malu. Ini nih cerita awalnya kenapa akhirnya gue bisa deket sama anak-anak ini. Ini kalau gue takut gue malu nih sama Sunny gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue berusaha untuk fine. Makanya ketika Dante ngedeketin gue, karena dia kan yang suka ngendus-ngendus, dan Dante itu orangnya woman person banget ya. Dia lebih suka deket sama perempuan dibanding sama laki-laki. Genit sama genit. Dia tuh genit. Kan laki-laki juga ya. Jadi ketika dia ngendus-ngendus gue tuh cuma diem doang yang kayak hi, I'm trying to like happy, you know. Terus akhirnya setelah lama sering-sering ketemu sama dia, hampir tiap hari ketemu sama dia, gue akhirnya tuh yang kayak in touch banget karena Dante itu ternyata di awal tuh memang iseng, tapi akhirnya dia itu nempel banget sama gue. Dia lagi tidur siang, gue lagi duduk di sofa, dia tidur siang itu dia tuh bisa lompat ke sofa, terus dia tidur di paha gue. Pokoknya dia tuh wajib nempel kalau misalnya lagi tidur. Di situ lah akhirnya gue ngerasain kayak ternyata anjing itu cute juga ya, dan ternyata mereka itu tuh warm, you know. Nah semenjak gue sering ketemu sama dia, gue jadi yang kayak suka banget lah gue akhirnya sama dog. Nah gara-gara dognya Sunny, gue tuh jadi dog lovers banget. Jadi setiap gue pergi kemana-mana, kalau gue ngeliat anjing itu gue pasti ajak ngobrol dan gue pasti happy banget ngeliatnya. Kayak selalu sampai akhirnya yang kayak gue berangan-angan kayaknya gue akan punya banyak dog gitu. Happy banget lah gue sama dog. Apalagi Dante ini tuh sangat hangat anaknya. Dia nakalnya tuh semakin tua kan semakin dikit ya nakalnya. Palingan nakalnya itu gara-gara dia biasanya kalau gue lagi masak di rumahnya Sunny, dia suka datang tuh kukunya dia tuh panjang banget guys, susah banget mau dipotong. Jadi tuh kalau dia lagi lari tuh selalu ada suaranya. Kayak pakai high heels. Jadi gue udah tahu setiap dia datang turun ke bawah tuh gue udah tahu. Gue setiap gue lagi masak gue udah tahu dia datang dan gue bete. Tahu kenapa gue bete? Karena setiap gue lagi masak dia tuh suka ngejilat-jilat bahan-bahan makanan yang jatuh ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lagi masak kan ada yang meletup-letup lah segala macam, itu dijilat semua sama dia. Sedangkan gue yang kayak itu nanti dipel. Kayak itu tuh kotor. Ya kan, bahan makanan yang kotor, gue nggak mau dia kotor, dia bau gitu kan. Makanya kadang-kadang dia gue kurung di luar, nggak gue bolehin masuk. Jujur itu gue agak sedih sekarang karena harusnya gue nggak ngelakuin itu, tapi it's okay gitu. Terus abis itu pokoknya akhirnya gara-gara gue sering ketemu sama dia, gue sering main sama dia dan dia sering nempel ke gue, jadinya deket lah gue sama Dante ini. Udah gue jadiin anak lah akhirnya selama setahun lebih, hampir 2 tahun.
gue bener-bener nganggap dia sebagai anak gue, walaupun gue nggak dari bayi sama dia. Itu kan tetap rasanya beda ya kalau kita dari bayi. Sama gue dari bayi dia. Tapi jujur gue bener-bener sayang banget sama Dante ini sampai akhirnya kemarin he passed away. And I'm very sad. I'm crying a lot, and sampai gue tuh yang kayak rumah ini tuh bener-bener rasanya hampa banget, hampa banget karena nggak ada suara langkah kakinya dia. Terus kalau misalnya gue lagi goreng telur tuh dia selalu ada, tapi ini nggak ada. Yang datang cuman his brother, Hope. And then terus biasanya kalau setiap gue lagi naik kemana ke atas sana dia tuh selalu ngikutin, always. Jadi seminggu sebelum dia meninggal itu dia udah nggak bisa naik tangga. Udah sakit lah dia. At that time, waktu ketika gue lagi naik tangga, gue tuh minta tolong sama yang jagain rumah untuk bantuin dia naik tangga karena gue nggak bisa gendong dia berat. By the way, gue kecil kan, kayak jujur seandainya gue tuh punya angan-angan kayak seandainya gue bisa gendong Dante, mungkin akan lebih happy gue gitu. Tapi gue nggak bisa gendong gitu. Terus ya udah kan juga kita kan sering pergi ke luar negeri kan. Terus Dante itu sebelum ada yang jagain rumah, Dante itu kita kasih ke hostel. Jadi itu dog hotel. Dog hotel. Kita kasih ke dog hotel gitu. Jadi setiap kita jemput dia setelah bersih. Setelah 2 minggu kita keluar gitu kan. Kita jemput dia tuh selalu bersih, gendut, wangi gitu. Tapi after enggak nyampe seminggu lah langsung kotor lagi because dia suka banget sama kotor-kotoran. Bukan kotor-kotoran, dia suka main hujan. Main hujan. Itu kotor. Rumput. Pokoknya setiap mau masuk rumah pasti kotor dia kakinya karena dia selalu di luar. And then dia itu suka banget berleha-leha di halaman depan rumah kalau ada mataharinya, which is itu kotor kan sebenarnya, debu semua kan. Dia it's okay, bukan leha-leha, itu sunbathing ya, tapi leha-leha kan begini nih. Gitu sih ya. Jadi gitu, itulah cerita gimana caranya gue bisa deket sama Dante yang gue bukan dog person at all. Now I love dog so much. Tapi maksudnya thanks to Dante and Bopi ya, and Hope, kayak hubungan kita juga fine-fine aja. Karena waktu gue tuh selalu kalau misalnya ada orang baru yang deket sama gue, temen atau siapapun tuh biasanya gue kenalin ke anjing gue. Kalau anjing gue nggak oke, kira-kira berarti no. Soalnya ada kan yang kayak gitu, oke, dan nggak oke, skip. Karena anjing gue bisa mendeteksi lah. Buat gue gitu ya gue ngeliatnya. Mendeteksi pernegatifan. Jadi kayak bukan pernegatifan sih, mendeteksi. Mungkin ya maksudnya kalau anjing gue ngerasa nggak cocok ya gue nggak mungkin ngelanjutin hubungan, mau itu pertemanan, mau itu apa ngapain kan kayak gitu. Iya benar. Karena maksudnya gimana pun juga hewan itu kan lebih sensitif ya dibanding manusia. Ya, dan maksudnya gimana pun juga kan anjing-anjing gue dari bayi sama gue. Mereka kenal lah gue siapa. Mungkin nggak cocok aja with that person, tapi kalau nggak cocok with that person berarti nggak akan cocok sama gue gitu loh. Ngeliatnya kayak gitu. Dan alhamdulillah sama gue. Gue juga awalnya deg-degan banget. Gue kira gak akan jauh, ternyata they love me so much. They do. Since day one. Like mereka tuh curious banget sama gue. Padahal jujur sebelum gue kenal sama mereka nih, setiap gue ketemu sama doggy atau cat di luar sana, mereka nggak mau ngeliatin gue. Kayak, siapa nih? Gitu. Karena mereka tahu gue itu sombong juga sama mereka ya. I don't like that. Gitu kayak. Akhirnya gue suka banget. Tapi ya maksudnya terlepas dari semua itu kayak of course kita kehilangan, he was such a good boy, tapi kita kehilangan juga karena dia udah tua, udah almost 15 tahun, udah mengalami gagal ginjal. Terakhir tuh kaki belakangnya udah nggak bisa jalan, jadi harus harus gue angkat, gue bantu untuk dia pipis, apa yang kayak makan juga udah nggak bisa, harus disuntikin makan. Jadi sebenarnya ada kedamaian lah dalam kepergiannya dia sebenarnya. Nah ini yang mau gue bahas hari ini, kayak karena gue pernah kehilangan sebelumnya, gue pernah ikut terapi session ke psikiater dan lain-lain. Mungkin ini bisa gue sharing juga buat Bibi yang ngalamin rasa kehilangan yang cukup dalam. Kemarin semuanya nangis lah soalnya. Tahap pertama pet loss itu kan kehilangan hewan peliharaan itu adalah semua perasaan yang lo alamin itu valid. Itu tahap 1 ya. Maksudnya lo mau ngerasa marah, biasanya rasa yang timbul itu marah, kayak kok dia ninggalin gue sih gitu. Atau lo nyesel kayak gue dulu nggak baik tau ke dia, gue mukulin dia, atau gue dulu nggak baik, gue suka marah-marahin dia, gue nggak baik, gue suka ngunciin dia. Apakah gue jadi orang tua yang bad, rasa-rasa itu ada. Jadi semua perasaan itu valid dan harus dirasain aja. Yang pasti jangan di suppress. Jangan di
pendem. Iya, jangan dipendem. Jadi dirasain aja. Dan jangan dideny juga. Iya, jangan ditolak. Iya. Karena kalau ditolak, dipendem, yang ada tuh nanti akan keluar keluar secara sendiri, dan lo bahkan nggak nyadar bahwa perasaan-perasaan sakit tuh keluar kan. Jadi ditangisin aja nggak apa-apa, karena gimana pun juga yang kalian tangisin tuh bagian dari hidup kalian kan, gimana pun juga ini menjadi kontribusi lah ya. Dia masuk ke hidup kita, terus dia masuk ke hidup lu, kayak lu mengenal dia, itu kan sebuah alasan hidup juga yang kita nggak pernah membayangkan. Itu kayak gue ketemu lu juga gue nggak kebayang kan, gue dari mana, lu dari mana, tiba-tiba kita bisa ketemu kan. Dan dia ibaratnya tuh tangisin aja, karena dia berhak kok mendapatkan tangisan kalian. Itu satu. Tahap kedua itu yang kalian harus juga sadar tuh, ya ngobrol lah sesama pet lover yang pernah kehilangan orang tua, anak-anak bulu ini, parents diajak ngobrol, karena gue yakin mereka semuanya itu compassionate enough ya, punya perasaan yang cukup dalam untuk mengerti bahwa oh ya ini bukan sekedar hewan peliharaan gitu loh. Terus juga kalau ketemu dengan orang yang, maksudnya gue pernah ngalamin ya, salah satu kenalan gue tuh yang kayak, kan cuman anjing bro, tinggal ganti aja gitu loh. Nah orang-orang kayak gitu tuh skip aja, jangan diajak ngobrol. Kalau sekiranya lo tahu dia nggak terlalu mengerti, nggak usah diajak ngobrol, karena maksudnya perasaan kehilangan anak bulu itu valid, bahkan maksudnya ada yang bisa bilang itu lebih berat kadang-kadang daripada kehilangan manusia. Makanya ini yang mengerti itu cuman yang cinta, beneran cinta sama anaknya, sama anak bulunya, gitu. Kalau misalnya orang-orang yang memang dari awal nggak ada peliharaan atau nggak suka sama hewan, akan susah mengerti juga. Mereka cuman bisa bilang itu kan cuman hewan bro, itu kan cuman anjing, cuman bisa kayak gitu, itu di-ignore aja. Maksudnya kita nggak memaksa semua orang untuk mengerti perasaan kita kalau kita lagi grieving. Dan maksudnya nggak ada gunanya juga dipaksa untuk mengerti. Kan? Maksudnya kayak kita nggak bisa tiba-tiba berdebat sama mereka yang kayak lu nggak ngerti rasanya, ya obviously dia nggak bisa mengerti karena dia tidak merasakan. Dan pengalaman hidupnya beda. Gitu. Jadi kita nggak bisa, kita di sini juga tidak bilang orang itu tuh negatif ya, enggak. It's okay. Maksudnya itu hidupnya dia, pendapatnya dia seperti itu, ya memang itu yang dirasakan, jadi ya udah. Kita juga nggak bisa maksa dia untuk suka sama Anabul, you know? For sure. Jadi maksudnya ngobrol, tapi hindarin lah orang-orang kayak gitu, udah pasti. Di saat-saat grieving lebih baik dihindari aja orang-orang yang tidak mengerti tentang Anabul. Makanya dari kemarin kita itu ketemu sama orang-orang yang deket banget sama Dante. Kita menghindari ketemu sama orang-orang yang belum pernah kenal sama Dante, maksudnya supaya kalau misalnya kita lagi bersedih juga dianya mengerti. Gitu. Terus juga berbagi cerita, itu penting. Maksudnya berbagi cerita itu kayak tadi malam, kayak lu barusan sekarang gini, lu tadi cerita soal Dante aja, ini gue yakin semua yang nonton tiba-tiba jadi kenal Dante. Ngerti nggak? Jadi berbagi cerita tentang Anabul yang kehilangan itu, dengan cara itu lu sebenarnya si Anabul tuh jadi tetap hidup. Karena orang-orang tiba-tiba mengenal dia bahkan setelah dia pergi, you know. Karena rasa kasih sayang yang kita diberikan sama Dante, gue yakin teman-teman yang pernah piara juga rasa kasih sayangnya itu kan tulus. Jadi dengan menceritakan, dan orang sesama yang punya Anabul biasanya ingin mendengarkan gitu. At least talk to your friends, ya, teman, family yang kayak kalau kayak gitu mereka at least ngerti dengan cerita itu Anabulnya tetap hidup, you know, Dante is still alive. Keep ini aja, keep talking about him. Yes, keep his legacy. Yang kayak iya ya dulu Dante itu sempat kayak gini ya. Dulu Dante sama lu kenal banget, dia bobo bareng, bla 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 kayak gitu-gitu. Maksudnya gimana pun juga kalau kita punya Anabul yang kita sayang di rumah, dia tuh akan pasti in touch banget sama manusia. Gitu, karena bukan liar kan. Mereka kalau misalnya kebanyakan yang aku temuin misalnya kayak Anabulnya abangnya Sami itu juga nempel banget, yang kecil itu nempel banget. Si Bluey. Padahal baru ketemu sekali, tapi nempel banget, dia bisa sampai tidur karena memang ini dia Anabul rumahan yang emang made for human, ya, bukan yang liar gitu yang tiba-tiba tawuran sekolah dididik. Tawuran, Anabul tawuran apa dah? Ya itu yang kucing matanya besot itu yang sempat ribut sama si Poppy. So, ada cerita, jadi ada kucing di komplek ini, matanya tuh kebesot. Oke, by the way dia itu ketua geng di komplek ini, ketua geng perkucing-kucingan. Jadi dia itu matanya kayak gitu gara-gara Poppy kan?
Iya kayaknya ya, Iya, gara-gara karena Boppy. Boppy Rottweiler kan. Iya, Boppy Rottweiler berantem lah sama si kucing ini waktu itu. Kucingnya masuk rumah ya, untuk Iya, konteks. iya, kucingnya- Boppy itu nggak nyerang kucing Iya, sebenarnya. tapi dia nggak suka kalau ada kucing masuk rumah. Iya. Jadi dia itu jagain kucing-kucing supaya nggak masuk rumah, Iya. gitu. Jadi habis itu berantem, akhirnya tuh kucing jadi preman lah dia. Karena apa? Ganteng banget. Jadi besot gitu di pipinya dia sama matanya kan, dia tuh gangster. Iya, dan gimana pun juga dia survive Yes. berantem sama Rottweiler kan. Betul, maksudnya Rottweiler itu lumayan ganas ya guys Iya. ya, gitu kan. Jadi kayak gue yakin banget dia nih kalau cerita sama teman-teman kucingnya di luar sana yang kayak gue udah berhasil ya, survive gue. Iya. Berhadapan sama si Hopi itu gitu. Ya, terus next point juga untuk facing pet loss yang harus dilakukan tuh juga maybe do something, lakukan sesuatu untuk honor the pet. What's honor? Untuk mengenang. Kayak misalnya bisa foto. Iya, bisa segampang ngeprint foto, bikin collage atau bikin video edit atau video, ya, di-upload di sosial media. kayaknya kalau upload sosmed nggak cukup deh untuk sekedar lo Kan salah satunya. ya. Jadi kayak maksudnya nggak cuman digital ya, tapi bahkan lo juga bisa keluar ke shelter untuk ngasih makan hewan-hewan lain. Kucing pun nggak apa-apa. Kayak lo ke jalanan masak nasi gitu, kasih makan just in the name of him, you know. Atau kalian buat altar gitu, misalnya kalau dia dikremasi atau dia dikubur, bikin altar, ada fotonya dia, di mana kalian bisa ngelihat, tetap dikenang lah ibaratnya. Karena dengan cara itu kalian pelan-pelan akan grievingnya lebih sehat. Itu satu ya. Terus juga jangan lupa untuk jaga asupan makanan, karena kalau lagi grief, lagi berduka, kecenderungannya pasti sakit. Iya, karena makannya pasti nggak lapar, nafsu makan hilang. Iya. Ketika nafsu makan hilang tuh biasanya untuk ganjel yang ada gula yang dimakan kebanyakan ya. Kalau nggak goreng-gorengan lah, gula lah, apapun itu untuk menahan aja. Awas baby Mac. Ya, jadi kayak di kebanyakan konsumsi gula doang. Kalau konsumsi gula kan nggak sehat Iya, juga. soalnya kalau lagi stres itu kan biasanya kita butuh gula kan, tapi jangan kebanyakan. Iya, jadi tetap makanan bergizi itu dipertahanin, walaupun nggak nafsu, makan aja dikit-dikit nggak apa-apa. Ya, jadi karena kalau orang sedang berduka, grief itu kan ada risetnya, bahkan grief tuh ngaruh ke imun tubuh, nggak cuman itu bukan cuman perasaan doang, itu ngaruh ke imun tubuh sampai orang kalau grief tuh bisa mencret, bisa migrain, bisa sesak napas. Jadi ketika berduka itu ditreat sebagai sakit aja, dengan cara itu makan asupan makanan bergizi, dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting ada vitamin diminum. Ya, jangan lupa minum air putih. Yes, air putih yang banyak, tenangkan diri, meditasi kalau perlu. Terus jangan lupa untuk olahraga dikit, jalan kaki juga nggak apa-apa. Simpel jalan kaki 15 menit aja itu. Iya, yang penting maksudnya jangan dibikin mendekap di kamar, jangan dibikin sedih. Maksudnya crying is okay, sedih itu nggak apa-apa banget, keluarin aja. But dari gue, tapi tetap jaga kesehatan badan lo juga sih. Karena nangis itu kan, kalau kita terus-terusan nangis kan kepala kita sakit. Tiba-tiba kita meriang, tiba-tiba kita sakit gitu biasanya, kayak demam gitu kan. Gitu. Maksudnya nangis is okay, tapi jaga badan lo juga. Gitu. Terus juga jangan lupa untuk istirahat, tidur. Tidur tuh penting banget, walaupun gue nggak tahu lu gimana, kayak kalau gue insom, kalau tiba-tiba kehilangan apa gitu kan, tiba-tiba insomnia tuh, kayak susah tidur. Gue itu tipe, gue tuh sebenarnya bukan insomnia, tapi lebih ke kayak bisa tidur tapi memilih untuk nggak tidur sebentar deh gitu. Tapi bukan insom, gue tuh ngantuk. Tapi gue tuh yang kayak bentar deh. Kalau gue ngantuk juga, tapi begitu tutup mata langsung keinget kejadian ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi nggak bisa tutup mata lama. Lama-lama bangun nggak kuat kan. Nah, kayak kalau gitu. gue kan kalau tidur soalnya sambil dengerin podcast kan. Iya, itu membantu. By the way, itu gue juga pengen ngomong. Biar jadi kalau kalian tutup mata tuh kalian tidak membayangkan hal-hal yang harusnya kalian tidak bayangkan sebelum tidur gitu. Iya, jadi mainin podcast itu solusi sambil tidur. Jadi biar ada distraksi lah. Tapi kalau kalian jenis yang nggak bisa tidur kalau ada suara, terpaksa menutupkan mata, dan tiba-tiba kalian pernah ngalamin misalnya kalian kehilangan dan keinget terus, ke flashback lah ya di kepala kalian, itu di satu hal yang kalian harus ngobrol sama diri kalian, be kind to yourself ya. Be kind is be nice to yourself ya. Baik-baik sama diri kalian, ngomong aja that
ini semua juga karena cinta kan. Kalian sayang banget dan kalian tahu mereka juga sayang banget, nggak ada dendam sama kalian. Jadi dengan cara itu dipeluk aja itu memori, istirahat aja. Kalau nggak bisa tidur matanya ditutup, nafasnya diatur. Meditation. Iya, sambil tidur tapi ini ya, sambil tidur. Jadi caranya itu ada beberapa sistem, ada yang 4-4 itu tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembusin 4 detik. Atau tarik nafas 2 detik, tahan 7 detik, hembusin 8 detik. Itu kayak ada beda-beda metode yang supaya kalian bisa lebih rilis dan lebih tenang. Iya, jadi badannya dulu yang ditenangin, nanti lama-lama pikiran ngikutin. Dan kalian nanti tidurnya sambil mengeluarkan air mata itu nggak apa-apa. Iya, jadi yang ditenangin tuh dirinya dulu with breathing exercises, baru maksudnya nanti otaknya ngikut kan kayak gitu ya. Terus next yang bisa kalian lakukan itu juga kalau ternyata kalian masih ada piaraan yang ada nih, kayak misalnya kalian punya anabul 2 atau 3 ternyata yang meninggal 1. Nah yang satunya ini masih ada nih. Ini sedih juga dia. Ya, this is hope. Dia sedih juga. Jadi kalau untuk kayak itu ditemenin aja, diajak ngobrol, jangan pernah lupa anjing kucing tuh bisa diajak ngobrol. They understand kok perasaan. Mungkin mereka nggak ngerti kata-katanya ya. Persis. Mereka nggak bisa membalas perkataan kita, tetapi apapun yang kita utarakan itu mereka bisa mengerti. Mau pakai bahasa apapun, gitu. Jadi diajak ngobrol aja, yang kayak it's okay. Ngobrolnya lebih positif, kayak bilang nggak apa-apa, kamu nggak sendiri kok, I'm here with you, yang kayak gitu-gitu lah ya. Benar. Terus juga kalau ternyata kalian berat banget dukanya, jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk seek help, cari pertolongan ke psikolog atau psikiater atau grup terapi atau komunitas anabul. Gue yakin mereka di luar sana banyak yang ngerasain sama hal seperti kalian. Maksudnya kalian gampangnya kalian komen di sini juga kita akan ngerespon kok. Benar. Kalau perihal hal seperti ini ya. Benar. Terus yang terakhir punyalah kembali ke rutin pelan-pelan ya. Kalian harus kembali karena harus kerja lagi. You guys have to live. Time doesn't stop for anyone. Jadi you have to live, life goes on. Dan keep your anabul alive in your memory. Jadi di anabulnya bisa hidup selamanya itu di memori kalian selama kalian hidup. Terus kalau bisa punyalah untuk membantu grieving bisa punya ritual baru seperti berdoa kayak depan altarnya si anabul, doain dia atau di kuburannya atau di abunya yang kayak maksudnya mau itu tiap hari, mau itu tiap minggu, apapun itu, tapi kalian punya waktu luang untuk mendatangi mereka dan mengingat mereka ya. Terus juga nanti jangan pernah, yang terakhir ya, yang paling penting ini juga buat Bibi nih, maafin diri sendiri wajib, karena pasti ada rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, jadi perlu memaafkan diri sendiri. Harus kalian sadari semuanya itu karena cinta, karena sayang. Maafin anak bulu kalian kalau pernah salah ya, karena anak bulu kalian nggak pernah ngejudge kalian, itu udah harus tahu. Terus juga jangan bete sama diri sendiri kalau pelan-pelan kalian tuh nggak akan pernah lupa sama anak bulu yang pernah kalian miliki, itu nggak akan pernah lupa. Cuman kalian tuh tentu dengan berjalannya waktu yang hilang itu mungkin aromanya. Kayak kalian nggak bisa mengingat aromanya itu kayak apa. Kalian tidak bisa mengingat, makin lama kalian nggak bisa mengingat suaranya dia itu seperti apa. Yang bisa kalian ingat itu cuman mukanya. Muka sama perilaku. Jadi sebenarnya lebih experience. Tapi kalau untuk aromanya sama suaranya kalian pasti suatu saat akan lama-lama jadi lupa. Maksudnya akan susah mengingat, walaupun kalau difokusin bisa aja ingat ya, tapi lebih mungkin kalau misalnya suara kita masih bisa ngecek di video ya. Misalnya kalau kalian sering ngevideoin anabul kalian itu kita bisa ngecek suaranya dia dari video. Tapi kalau misalnya aroma, yang memang aroma itu yang sangat spesifik, sangat kita rindukan gitu ya, itu kita memang nggak bisa mencium lagi. Dan but it's okay. Jangan feel gue jahat ya, ngelupain aromanya, enggak, itu sangat manusiawi. Itu manusiawi dan itu normal banget. It's very normal. Karena even manusia pun, kita juga kalau misalnya manusia sudah meninggal, kita juga akan lupa sama wanginya. Pasti. Yang kita bisa ingat itu paling raut wajahnya, perilakunya, dan suaranya itu pun kalau misalnya memang ada di video atau di mana gitu.
Jadi kayak jangan pernah feel bad. Yeah. Terus nanti kalau suatu saat kalian ready, ini kembali ke personality masing-masing. Apakah kalian mau adopsi anak bulu lagi atau enggak? Jangan pernah ngerasa kecil hati bahwa kamu ganti kita ganti anjing ini dengan anjing baru, itu nggak ada yang bisa tergantikan kok. Itu ya, amin. Dance hope kalau misalnya suatu saat kita punya anak bulu lagi, ya itu dia sendiri yang wajib kita sayang, kita spread love dan lain-lain. Dan pastinya kita juga akan menjadi parents orang tua yang lebih bijaksana karena pernah kehilangan. Kita kan selalu belajar sesuatu dari yang udah. Jadi gara-gara Dante kita menjadi orang tua yang lebih bijaksana untuk anak-anak bulu ke depan. Kalau kita jadi adopt lagi misalnya. Jadi kalian jangan ragu, tapi keputusan adopt lagi apa enggak itu ada di tangan kalian. It's on you. Kalau kita memutuskan untuk adopt lagi, not soon. Nggak segera, mungkin dalam waktu 3 bulan 4 bulan lagi. Kalau misalnya kita sudah ready, kita akan adopt lagi, karena niat kita tuh adalah untuk menyenangkan hidup dog yang ada di luar sana, supaya bisa lebih nyaman hidup sama kita gitu, siapapun itu. So basically that's all the process, guys. Bisa membantu grieving. Kalau sekiranya kalian punya pertanyaan apapun, atau kalian pernah ngalasan sama kita bisa banget berdiskusi di kolom komentar, dan pastinya kita akan balas juga, gitu. Dan kalian yang baru merasakan juga hal yang sama kayak kita, semangat, jangan putus asa dan jangan self blaming, jangan memojokin diri sendiri. Pokoknya stay happy for them. Because they want you to be happy. Yes. Every anak bulu itu pasti pengen orang tuanya happy kok. Gitu. Mereka tidak pernah ada rasa benci sama kita ya. Karena mereka tuh hewan itu tuh nggak ada rasa benci sama kita. Nggak ada. Beda sama manusia. Mungkin nggak benci sih ya. Mungkin jengkel-jengkelan ada. Kalau jengkel-jengkel itu udah pasti ada. Namanya juga terkadang mereka nakal, kitanya galak kan. Mereka gitu. Cuman mereka jengkelnya mereka tuh, tetapi mereka kayak, but this is my mom, this is my dad. Mereka tetap mengerti bahwa kita bete sama mereka itu tuh gara-gara mereka nakal. Mereka juga tahu bahwa mereka nakal sometimes. Dan maksudnya kita harus ibaratnya apa ya, menghargai betul, kayak bisa kita dua spesies yang berbeda, manusia dengan anjing atau kucing, tapi cintanya itu bahkan bisa lebih dalam dari manusia ke manusia bahkan kayak gitu ya. Jadi dihargain aja hubungan itu. Dan buat yang punya anak bul, kita doain semuanya sehat-sehat, happy. Semoga kalian punya rezeki terus untuk memberi makan anak bulu kalian dengan makanan yang enak, lezat gitu ya. Karena mereka ini anak bulu tuh rata-rata rakus. Mau kucing, mau anjing, mau burung, mau ular, semuanya. Ular bukan anak bulu. Ular nggak ada bulu. Bukan anak bulu. Ular anak kulit. Gitu. Mereka itu butuh makanan yang enak, butuh makanan yang sangat lezat dan mahal ya. Gitu. Thank you so much guys untuk video kali ini. Kita dedikasiin ke Dante dan rest in peace Dante. Ibu love you so much. And Dad loves you so much. Dan semoga teman-teman di luar sana juga kalau bisa ikut merasakan. Thank you so much. Yes. Bye. From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. I can't hear can't eat, I can't sleep.